We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Terima kasih. Oke, monggo diartikan, Pak. Ini lagu 2 hari baru kemarin dibikin selesai, tapi ini refnya. Jadi kalau boleh cerita, lagu Panyuwunan ini karya dari salah satu filolog Jawa kuno yang sudah meninggal, Romo Kuntoro Wiryomartono itu. Dan itu tahun-tahun lama, jadi ternyata geguritan atau syair ini lama disimpan sama beliaunya, kemudian ketemu di perpustakaan, dikumpul-kumpulkan oleh Romo Budi Subanar, dan jadi buku. Dari buku ini sudah 8 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi saya diminta bikin covernya. Setelah bikin cover, kemudian tiba-tiba muncul ide dibikinkan tembang, kayak gitu. Tapi setelah itu tembang selesai, keroncong waktu itu. Nah, selesai lama, setelah itu terbuka kembali karena ada satu teman yang bikin lagu. Kemudian beranak pinak sampai hari ini. Lantas ya sudah, kita bikin namanya apa ini, proyek semacam ini. Kemudian kami memakai
judul Strada atau Srodo Jalan Mulia Art Project. Nah, lantas banyak teman-teman musisi, dalang, sinden dan lain sebagainya kita libatkan untuk bikin proyek rintisan ini. Kemudian mereka sedang bikin draft, sedang mengkompos dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan yang satu persatu dikerjakan seperti bikin rumah tumbuh itu loh Pak. Jadi tidak ngoyo tapi diselesaikan dulu aja, selesaikan satu persatu. Nah kemudian kita minta teman bikinkan web, itu pun sedang dikerjakan, tolong bikinkan ini karena karya-karya ini harus disimpan, masukan dan kelak kalau sudah berjalan lagi ada ide apa lagi masukin satu persatu seperti bangun rumah kayak gitu kan. Karena juga ini kayak spontan tapi kemudian supaya spontannya nggak hilang kemudian ditata dimasukkan dalam satu web biar nanti satu persatu muncul. Nah, kemudian ada salah satu teman musisi bikin komposisi terhadap lagu Panyuwunan. Dia sendiri kok, aduh Kak, saya kok ini ya kepingin bikin lagi kayak gitu kan. Dia sudah bikin, saya mau bikin lagi. Tapi ini kok pas sekali dengan waktu kita di lockdown ulang nih seperti itu. Lantas lagu Panyuwunan atau permintaan dibikin, terus refnya dipotong, dah ini bagus sekali, refnya dipotong aja, kemudian kita sebarkan yuk ke teman-teman siapa yang mau bikin, mau terlibat menyanyikan ini, entah itu dengan choir atau dengan berdua atau apa. Nah ini sebenarnya satu geguritan atau syair panjang, pendeknya kita ambil seperti Gusti Kula Nyuwun Saras. Gusti atau Tuhan atau Allah atau yang dihormati, kita meminta saras, meminta sehat, sarasing sukmo, kesehatan jiwa, resik ing maras, membersihkan sesuatu yang ada di sekitar jiwa raga. Kemudian Gusti Kula Nyuwun Tombo obat atau penyembuhan. Jadi Tuhan, saya minta pengobatan jiwa segering rogo. Jadi pengobatan tambaning jiwa, obatnya jiwa dan menyegarkan raga. Gusti Kula Nyuwun seneng. Gusti saya minta bahagia, senenging manah. Jadi bahagianya hati, tulak ing sereng yang akan menghilangkan segala hal yang tidak berkenan terhadap hati atau sereng atau hal-hal yang sepertinya marah atau apa gitu. Gusti kula nyuwun sabar, Tuhan kami Gusti saya minta sabar yang budi, sabarnya budi pekerti dan nalar jembar. Jadi pikiran yang luas semacam itu. Harapannya ini lagi disusun, baru aja ini didapatkan seperti itu kan. Tadi malam terus saya bikin editingnya, terus ini dikerjakan kecil-kecil, tim kecil kayak gitu kan. Jadi kayak gini gimana? Oke, di rumah masing-masing ini Pak. Jadi sebagai pembuka obrolan, jadi sebenarnya proyek yang terbaru yang sedang dirancang adalah proyek Srodo. Dalam artian kami mengambil dari judul buku itu sendiri yang berarti Srodo itu menghormati yang sudah meninggal dan mencari jalan kemuliaan, mencari kesejatian dan kasih, mencari persahabatan yang baik dan lain sebagainya. Macam itu kira-kira. Dan sedang diracik satu persatu kayak gitu. Kita bilang ke teman-teman jangan jangan tergesa-gesa ya, tenaga dan pikiran dan pembiayaan baru segini. Jadi saya sama Romo Banner bilang mohon maaf ini pelan-pelan. Seperti itu. Nanti kalau gerusa-gerusu nggak jadi malah kita nggak menghasilkan pesan yang baik, malah nggak menarik.
Kira-kira begitu. Nanti saya banyak ngomong. Pak Terima Samuel, strada itu apa Pak kalau di bahasa Jawa? Itu sebenarnya bahasa apa namanya? Bahasa Kerta kan? Bahasa Sanskrit gitu kan. Itu kalau kisah-kisahnya ini sih, kisah banyak orang di umat Hindu itu yang melakukan ini apa namanya? Upacara-upacara itu. Kalau di Jawa kemudian menjadi nyadran. Nyadran Oh, oke. nyadran. Jadi sebelum puasa orang kemudian menuju pembersihan di tempat-tempat apa namanya makam atau apa untuk membacakan doa-doa dan kemudian memulai puasa. Tapi dalam tradisi Hindu kemudian itu juga untuk mengenang arwah yang meninggal, untuk apa ya hal-hal yang baik, yang ini apa namanya penghiburan bagi pejalan yang menuju yang menginginkan kebaikan semacam itu. Oh, wow. Terus diadopsi menjadi karena itu berdasarkan kakawin atau sastra lama sebenarnya. Nah ini Romo Banar orang yang terharu karena ada sahabatnya yang sebagai ahli Sanskrit itu meninggal, nggak ada orang lagi, kemudian beliau kepingin membukukan dan kemudian mengajak saya membuatkan cover bukunya, kemudian lama terus, kemudian menjadi sebuah proyek kesenian yang melibatkan banyak orang. Jadi ini serada yang kita pakai adalah serada Jalan Mulia. Jadi sebuah proyek mencari kemuliaan hidup. Kayak gitu. Aneh saya terlibat dalam proyek ini. Tapi saya gembira. Ini proyek di tengah pandemi, buku 8 tahun, dimulai pada ketika diterbitkan bulan puasa, kemudian dimulai lagi 8 tahun kemudian di bulan puasa lagi gitu kan. Oh ya sudah ini ya dijalanin Romo kayak gitu kan. Kita coba yuk jalanin kayak gitu. Oke, saya masuk ke IGTV ya Pak ya. Ya oke, kita tonton bareng-bareng.
Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Wow, Pak, ini kalau wayang dibikin begini menarik sekali untuk dipertunjukkan di TV modern, Pak. Iya. Biasanya memang menduplikasi semangat wayang semacam itu. Jadi itu juga karena juga saya pernah gagal bikin pementasan wayang, terus saya malunya minta ampun. Setelah itu saya menganggap tadinya, wah saya pengen nyoba jadi dalang kayak gitu kan. Dalang dengan wayang bikinan sendiri, ternyata gagal. Setelah itu saya malu. Kemudian saya kembali nyari teman-teman dalang, terus saya banyak belajar lagi, terus wih rumitnya minta ampun gitu. Oke, selamat pagi Pak Samuel Indratma, seorang visual artist made in Indonesia. Made in Jogja, Pak. Made in Jogja. Oke, Pak Samuel, apa itu lostang animisme, Pak? Silakan. Jadi ini berkaitan dengan ketika saya bikin eksperimentasi membuat seni rupa, kemudian salah satunya ingin membuat wayang. Nah, wayang itu kemudian setelah saya jadikan untuk materi pameran, terus tergelitik untuk bagaimana menampilkan dalam bentuk pertunjukan supaya bisa melibatkan banyak teman musisi, teman storyteller, dan kemudian semua bisa bisa berangkat bersama-sama membuat karya. Nah, waktu itu saya memberanikan diri menjadi dalang, ternyata gagal dan penonton sebel semua gitu. Sebel semua dan saya malunya minta ampun. Kemudian saya mencoba merefleksikan apa ya yang memungkinkan kayak gitu kan. Saya bikin pertunjukan wayang, saya ingin belajar gitu, ingin belajar dan ingin mengekspresikan melalui medium wayang. Tapi sulitnya minta ampun kalau secara disiplin, apalagi wayang klasik itu ternyata sangat berdarah-darah, orang harus mempelajarinya, tapi juga di situ saya menjadi paham bahwa mereka itu orang yang sungguh-sungguh dalam mempelajari kesenian. Ada misalnya dalang sangat komplit dari kecil, mempelajari tembang, mempelajari karakter, dongeng, dan lain sebagainya yang disebut sastra pedalangan. Nah, dari situ saya juga mulai menghormati, tapi sekaligus saya juga ingin berbuat sesuatu sesuai dengan kapasitas saya. Nah, kapasitas saya yang terbatas itu, kemudian saya berpikir-pikir, gimana ya bikin wayang, bikin pertunjukan, tanpa saya harus mendalang ya, kayak gitu kan. Tanpa saya harus mendalang, karena saya juga nggak bisa tanpa saya bikin cerita, tapi ceritanya akan muncul sendirinya, dengan sendirinya. Kemudian, gagasan itu muncul pelan-pelan dan kemudian saya tawarkan di sebuah galeri milik teman, galeri Sangkring Art Project yang ada di Jogja. Terus saya ingin bikin wayang, tapi saya juga nggak bisa menjadi dalang, tapi saya ingin semuanya muncul. Kemudian terpikir gimana ya, seperti orang naik sepeda yang stangnya bisa dilepas sambil siul-siul, sambil menyanyi, tapi sambil jalan tanpa harus pegang stangnya ya. Tak loski wae kayak gitu kan, seperti lost stang. Nah, pertunjukan macam apa, kesenian macam apa ini ya yang bisa seperti itu, yang bisa lost stang itu. Nah, kemudian ketemu ide pada jam terakhir saya mencari terus ini gimana ya supaya bisa gitu kan. Tiba-tiba ada anak muda gini, "Nah, Om, kan gampang Om," gitu kan. Kesulitannya apa? Ya kesulitannya orang kepingin gimana caranya orang masuk ruangan, terus saya duduk, saya lostang, orang menikmati, terus menjalankan wayang itu. Terus gimana caranya? Saya kepingin itu ruangnya gelap, terus ada senter gitu kan. Orang terus tak sediain senter. Anak muda itu bilang, ngapain nyediain senter? Kan HP semua penonton ada senternya. Ya betul 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 gitu kan. Nah kemudian
ketemu itu racian itu jam 5 pagi, besoknya sorenya dibuka, lampu saya matikan, penonton masuk bingung, nanya, terus gimana cara menikmati karyamu Samuel? Ya, terus saya bilang, ya dicari aja. Gimana caranya nyari? Ya pakai senter. Kami kan nggak punya senter, ya ada di HP, gitu kan. Terus semua penonton menyalakan HP-nya, terus nyari-nyari wayang saya, lantas muncullah wayang itu di kegelapan seperti anak kecil nyari-nyari apa namanya bermain bayang-bayang itu. Nah dari situ kemudian saya baru ngeh dengan gagasan saya sendiri, sudah ini. Jadi saya lostang, ceritanya muncul, orang senang, saya juga senang, gitu. Lantas bermain bayang-bayang, menghidupkan hal yang tadinya berhenti, wayang itu sebagai benda itu saya taruh, terus semua orang menjalankan keinginannya, membuat cerita, terus masing-masing penonton menjadi sibuk sendiri, membuat bayangan-bayangannya, seperti menghidupkan benda mati, kayak gitu kan. Jadi di situ ketemu racian yang saya bayang-bayangkan itu uh, muncul ter apa namanya ter, ter termainkan oleh penonton. Kemudian saya melihat naskah-naskah dari penonton itu sendiri. Saya anggap semua respon penonton itu menghasilkan naskah. Terus saya pikir, ini dia, saya sudah ketemu. Ini namanya memang Lost Lang Animism. Jadi cara berpikir saya kan sambil jalan ini Pak Setoyo, dipikir sambil jalan gitu kan, karena saya tidak mumpuni berpikir sambil duduk, jadi saya berpikir sambil jalan saja lah gitu kan. Prosesnya nanti saya anggap ini sebagai studi untuk saya sendiri semacam itu. Jadi menghidupkan benda mati dalam bentuk wayang, terus muncul gambar-gambar, saya nganggap ya inilah saya sambil lostang dan inilah animisme yang sedang dirayakan bersama gitu. Oh, animisme yang dirayakan bersama. Ya. Nah, animisme di sini artinya apa, Pak? Ya, kalau mengacu kepada hal yang umum bahwa ada menggerakkan benda-benda yang mati atau benda yang semula dianggap tidak bergerak, kemudian mengamini bahwa itu ada jiwa, ada situasi, ada energi, kalau kita bilang begitu. Dan ketika kemudian muncul menjadi animasi, menjadi karya seni, saya pikir itu bagian dari rentetan-rentetan pemikiran bahwa semua benda itu bergerak, punya jiwa, dan sebenarnya itulah, apalagi kalau teman-teman mengajarkan teman-teman di pedalangan, ya semua benda itu ada jiwanya, Samuel, kayak gitu kan. Jangan dikira pohon itu mati, pohon itu hidup, dari kecil tumbuh, kayak gitu kan. Lantas ciptaan yang paling luar biasa kan pohon. Ketika ditebang, dia berguna dan menjadi jasad. Jasadnya pun masih berguna buat orang hidup, kayak gitu kan. Jadi pepohonan itu citra hal yang paling mulia untuk kita loh Samuel. Saya belum dibilang kayak gitu, wow. Itu jangan dikira itu pohon itu bisa diajak ngobrol. Suatu ketika di masa pandemi awal, saya saking suntuknya di rumah sendiri itu, saya kemudian bercita-cita menebang pohon. Tiba-tiba buahnya nggak muncul gitu kan. Saya terus deketi pohon itu, tak ajak ngobrol. Maaf, saya nggak jadi nebang. Itu saya keliru. Udah, tunggu ya, gitu kan. Saya minta maaf. Nggak berapa lama itu buahnya muncul banyak. Setelah itu saya lihat malu. Oh ya bener ya. Gitu. Jadi saya terus kemudian merasa malu sendiri. Iya, jangan-jangan ini bisa diajak ngobrol ini. Gitu kan. Pengalaman sederhana, kalau pohon bisa diajak ngobrol, aduh, berarti semuanya bisa diajak ngobrol. Berarti ini kita sebenarnya nggak sendirian ini sebenarnya, kayak gitu kan. Kemudian muncul rasa bersyukur sebenarnya, rasa bersyukur bahwa iya ya semuanya itu sebenarnya mendengar
dan berguna buat kita, kok kita congkak ya. Wah, dari situlah kira-kira muncul hal-hal yang sederhana-sederhana bahwa menghormati yang tidak tampak hidup itu sebenarnya juga penting kayak gitu kan. Hidup dan nggak hidup itu kan pandangan lumrahnya manusia. Saya pikir kalau misalnya kita mau mendekati lebih 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 intim, jangan-jangan semuanya bisa diajak ngobrol nih, kayak gitu kan. Toh manusia juga bisa diajak ngobrol, hal-hal yang di lingkungan kita bisa diajak ngobrol, bisa jadi saya nggak kesepian sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Sam. Oke. Mohon tanya, jiwa ada di benda atau di pikiran manusianya? Dari Pak Eh, Suyono. kalau kalau kita lumrah menganggapnya jiwa-jiwa itu ada di benda, kan gitu kan. Kalau kita ikhlas gitu kan, ya jiwa-jiwa ada di benda. Kalau nggak ikhlas itu jiwa ada di dalam pikiran, kan gitu kan. Nah, pikiran ini kan kemudian bertautan dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, kemudian kita bisa merekayasa pikiran, kayak gitu. Kemudian negosiasi di dalamnya di situ ada rasionalitas, ada hal yang logika, kemudian saling 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 bekerja dalam pikiran. Tapi sebenarnya sebelum kita berpikir, ya benda itu sudah berjiwa toh. Menurut saya terus kemudian, iya kita congkak ini sebenarnya gitu kan, semau-maunya sendiri ini, kayak gitu. Jadi, pemahaman sederhana saya kemudian melihat bahwa, ya benda-benda itu sudah ada jiwanya sebelum kita bertindak. Bahkan sebelum kita berpikir, bahkan sebelum kita menilai-nilai, kayak gitu kan. Penilaian kita itu, bertumbuh karena ada kebudayaan yang, diendapkan dalam pikiran kita, kemudian ada pendidikan sesuai dengan, ruang lingkup yang, mendesain kita, kemudian kita lantas, mencoba merekayasa, menilai-nilai sesuai dengan kebudayaan dan pikiran yang, terbentuk, seperti itu. Tapi sebelum ada ilmu pengetahuan, saya pikir ya semuanya sudah berjiwa kok. Iya. Seperti itu. Nah, Wah, Pak, berat nih Pak Sutoyo pertanyaan. ini pertanyaan dari ahli Konghucu ini Pak Waduh, Suyono. aduh, aduh. Makanya ikut tertarik sekali dengan animisme yang mau Wah, luar dibahas. biasa. Ada pengalaman saya pergi ke kelenteng di Bali Utara pada waktu itu, di sebuah kelenteng lama gitu di dekat pantai. Saya diajak, terus saya tanya, boleh nggak saya ikut belajar di situ? Lantas boleh gitu kan, saya diajari tata keramanya kayak gitu kan. Terus saya diceritain apa sih sebenarnya yang dalam imajinasi teman-teman Konghucu. Terus saya terangah gitu kan, ya gimana lagi orang belajar kalau nggak dibikinkan tempat. Iya juga ya, itu kan cultural temple kayak gitu kan, tempat untuk belajar. Lantas bagaimana cara mendesain orang-orang supaya pelan-pelan belajar? Ya seperti kamu itu dididik. Oh iya betul, dididik kayak gitu kan. Tata krama itu dididik, pengetahuan dididik, sopan santun dididik, welas asih dididik kayak gitu kan. Supaya menjadi kesepakatan bersama. Lantas saya tanya, dewa-dewa ini apa nih? Kayak gitu kan. Saya dikasih pengetahuan. Tapi jawabannya disesuaikan dengan kapasitas saya tentu Pak. Terus dia bilang, orang yang terbaik, orang yang dihormati mau disebut apa? Kalau enggak dewa. Oh iya ya, gitu kan. Terus di atasnya dewa apa? Ya ada Tian. Ah iya, ya 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 ya. Jadi ini penghormatan leluhur itu penting ya. Iya, biar kamu nggak kurang ajar. Saya terus langsung, ya 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 ya. Penting 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 penting. Seperti itu. Nah, Pak, apa pentingnya animisme hingga perlu diungkapkan dalam sebuah karya, Pak?
Anda kan pengen jadi dalang banget, ya. Tapi Sampai gagal. sampai gagal, sampai masih pengen lagi mengungkapkan dalam sebuah karya. Apa pentingnya animisme sebetulnya, Pak, untuk masyarakat kita? Silakan. Sebenarnya ketika dinamai animisme kita sudah menjadi problematik toh, Pak. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu, nggak pakai standar penilaian itu, kita bisa jadi nggak problematik. Animisme ketika penamaan itu sudah diletakkan, kita terus mengikuti struktur dan pola penamaan itu. Coba kalau kita nggak memakai penamaan itu, mungkin kita tidak problematik mungkin ya, kayak gitu kan. Bahwa tiba-tiba ada animisme, terus tiba-tiba berkaitan dengan benda yang dianggap punya energi, punya punya jiwa dan bisa bergerak dan lain sebagainya, punya energi. Kalau kita nggak memakai pola penamaan itu, bisa jadi kita lebih merdeka ya, lebih merdeka bahwa jangan-jangan ya memang semuanya itu hidup, kita bukan sendirian, kita diharapkan lebih menghormati yang tidak tampak atau tampak tapi tidak dianggap berjiwa, karena kita sudah tidak mendengar mungkin ya, tidak bisa mendengar lagi, lantas tidak bisa berkomunikasi dengan pohon aja sudah dihilangkan, jangan-jangan kalau misalnya tidak memakai struktur penilaian animisme, non-animisme dan lain sebagainya, kita bisa merdeka menghormati banyak hal seperti itu ya. Ini hanya cara membuat penilaian, saya pikir. Dinilai, dikasih nomor, dikasih judul. Nah, judul ini kemudian yang mengganggu kita sebenarnya. Coba kalau judulnya nggak usah dipakai. Konsep ini yang mengotak-ngotakkan kita, Pak. Saya pikir salah satunya ada beban di sana, kemudian tendensinya yang kemudian berjalan lebih dominan. Kemudian alam pikir kita seperti dijebak-jebak gitu kan. Artinya kita tidak sadar sedang dibully dengan nama itu gitu. Nah, bagaimana caranya menghindari bullying itu, kayak gitu ya. Nah, itu tugas-tugas kita bersama sebenarnya. Ada pengalaman gini, Pak Sutoyo. Ada pengalaman. Anak saya itu waktu SD dibully nih, Pak Sutoyo. Iya. Dibully. Terus dia bilang, Pak, saya dibully. Gitu kan. Konsep bully tiba-tiba ada. Kayak gitu kan. Oke. Terus gimana, Pak, caranya menangani bullying? Itu dengan siapa? Dengan cowok. Oke, kalau dengan cowok, saya kasih usulan, dimarahi. Oh, nggak mempan, Pak. Gitu kan. Oke, dilempar. Kasihan, Pak. Gitu kan. Ditampar. Jangan, Pak. Dia kalau ngelawan gimana, Pak? Gitu kan. Pokoknya semua tawaran saya tawarkan. Sampai diludahin. Gitu. Jorok banget idenya. Gitu kan. Tempeleng, tendang. Pokoknya kalau laki-laki tendang titiknya. Wih, kasihan kalau mati gimana, Pak? Gitu kan. Aduh, kok sulit ya. Terus tawaran terakhir saya bilang, gini aja, bullying itu caranya adalah sederhana. Kalau kamu dibully, mulai bully, kamu teriak paling kencang. Supaya seluruh sekolahan itu dengar. Itu masuk akal, Pak. Gitu kan. Besoknya dijalankan, teriak kencang, dan kemudian yang bully malu. Karena seluruh sekolahan itu tanya, ada apa? Kamu penting ganggu ya. Malu, besoknya nggak dibully, seluruh sekolah bingung. Terus pihak sekolah tanya, Pak Samuel, kenapa anak Anda itu suatu kali itu teriak kencang? Ada sesuatu di rumah ya? Saya bilang, ya mungkin dia lagi sebel sama bapaknya terus teriak di sekolah. Ternyata bullyingnya itu ketika dicoba yang paling sederhana,
rusak itu tatanan bullying, gitu kan. Jangan-jangan kita harus teriak paling kencang, "Wah!" Kayak gitu kan, sampai yang bully langsung, "Wah, malu 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 malu." Jangan dulu begitu. Ini cara seniman ya. Cara murah-murahan, Pak. Lost Tank, Nah, Pak. Pak, apakah Bapak sendiri masih mempraktikkan tradisi atau ritual animisme yang yang di oke, yang bukan di pewayangan, Pak? Oh, Yang bukan di pameran, yang bukan di seni, tetapi yang memang benar dilakukan oleh orang Mataraman, orang Jawa. Silakan. enggak sih, Pak, bukan masalah, orang Mataraman atau Jawa, saya menyembah, menyembah berhala, Pak, saya, Pak. Jadi saya nyembah yang namanya, HP Oppo, saya sembah. Terus ATM saya sembah, kayak gitu kan. Kayak kotak-kotak apa namanya, kartu ATM saya sembah gitu, supaya orang mau datang transfer gitu. Laptop, terus kemudian, Macintosh saya sembah. Jadi saya, tanpa sadar sebenarnya kita menjalankan, animisme dengan riang gembira, kayak gitu kan. Cuma bentuknya, sesembahannya itu kan berubah, kan gitu kan. Dan kita dengan gembira melakukan, penyembahan-penyembahan itu bersama-sama, lantas mengatakan bahwa, "This is our new religion." Kayak gitu kan. Nyembahin hal-hal yang, apa namanya, yang Teknologi. itu penting, gitu. Nyembah sekolah, nyembah dosen. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya prakteknya setelah saya pikir-pikir, iya ya, saya itu masih mempraktekkan juga sebenarnya dalam, situasi yang lebih dianggap modern, kayak gitu kan, dianggap benar. Nah, kita kita bisa menjalankan itu, tanpa ya dengan sukacita, kayak gitu kan, dan nggak ada yang nangkep Anda sedang menyembah, ATM ya. Mesin ATM Anda sembah ya. Anda manut ya. Nah, gitulah kira-kira. Hal-hal yang, apa namanya, hal yang, tampak biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu dari pembaharuan, hal yang lama berubah bentuk. True ya, betul ya, Pak ya. Kalau dipikir-pikir benar juga. Kita menyembah, jaringan, internet. Aduh. Oke, Pak Suyana, Pak Paul, Pak Sugiono, ada pertanyaan? Pertanyaan saya sudah habis. Waduh waduh. Saya kemarin dikasih tahu salah satu mahasiswa isi, wah ini Pak Samuel ini sangar ini Pak. Waduh, enggak lah, ngawur saya. Nah, Tenang tenang. Pak, apakah kalau dilihat, apakah memang sebetulnya pewayangan perlu pembaharuan, Pak? Kita nggak ngomong reformasi, tetapi pembaharuan visual, Pak. Anda sebagai seorang visual, silakan. Oh, tentu Pak. Saya pikir semua butuh diperbarui karena penontonnya juga penonton baru, kayak gitu kan. Nah, kelak pembaharuan itu sebenarnya untuk mengingatkan bahwa ada yang lama, kayak gitu kan. Jadi strategi memperbarui jangan dianggap itu merusak karena kelak kalau sudah mentok itu akan cari sumbernya yang lama. Jadi Oke. jadi cara menghormati hal yang lama kita pakai gaya berkomunikasi baru dulu. Kelak akan bertanya seperti saya ketika saya tidak menguasai dunia pewayangan, kemudian saya akan mencari dalang, terus mencari tahu. Oh iya, saya harus mencari tahu yang asli ini orangnya. Artinya gurunya ada, tapi diperbolehkan untuk membuat komunikasi baru, kayak gitu kan. Dengan komunikasi baru, kelak kita akan mereferensikan lagi hal yang lama, dan kita menjadi lebih hormat sebenarnya. Bahwa yang lama itu nggak sembarangan loh ini, kayak gitu kan. Artinya mereka bertahun-tahun mempelajari hal yang sungguh berat, dan mereka sendirian,
Dan berarti dengan seperti itu kita bisa lebih mengetahui atau menghormati bahwa masternya ada di sana, gitu. Dan saya jadi sangat-sangat mencintai dan menghormati misalnya ketika ketemu para dalang karena, wih luar biasa ya. Mereka studi dari kecil, gitu misalnya. Studi dari kecil, bahkan mereka melakukan hal-hal ritual-ritual untuk menjadi maksimal dalam kekaryaan mereka. Ritualnya bisa puasa, bisa menjalani banyak hal, tapi sebenarnya itu metodologi, kayak gitu. Kita anggap jangan menjadi hal yang bertentangan dengan salah satu gairah gairah religi, tapi itu metodologi studi. Saya pikir begitu, metodologi studinya memang ada cara menempuh semacam itu, kayak gitu kan. Bayangkan kalau misalnya seluruh mahasiswa di Indonesia disuruh puasa dulu, misalnya gitu kan. Puasa untuk matematika, gitu kan. Biar nggak kaget ya masuk kampus ya. Bagaimana Pak? Biar nggak kaget kalau belum dikirimi duit. Iya. Artinya ada tata cara studi yang lama yang tiba-tiba kita menganggap bahwa itu nggak penting, kayak gitu kan. Tapi dengan pembaharuan ini kemudian kita juga pasti akan mereferensi yang lama. Kita akan menanyakan yang lama. Dan kita kemudian mencintai, menghormati. Saya pikir begitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Suyena lagi. Benda mempunyai jiwa. Jiwa bisa dimanipulasi oleh manusia kah? Apakah jiwa bisa dimanipulasi oleh manusia? Atau jiwa bisa memberi manfaat, Pak? Silakan, Pak. Kalau jiwa mempunyai manfaat, betul. Kalau dimanipulasi memungkinkan. Apapun sebenarnya ya misalnya saya sebagai manusia punya kans, punya peluang untuk memanipulasinya, kayak gitu kan. Nah, tentu ketika ketemu guru yang baik, itu manajemen memanipulasinya yang akan ditata. Nah, pentingnya guru di sini sebenarnya bukan guru dalam ranah formal, guru yang tersebar itu, yang bisa didapat di banyak tempat, itu yang kemudian menjadi panduan sebenarnya. Panduan kita mengelola, karena si guru tentu sudah mengalami fase-fase pembelajaran. Saripatinya tinggal dikasih ke kita, terus dipandu, dan itu supaya manipulasi yang tidak penting diminimalisir misalnya. Nah, kemudian saya pikir memaksimalkan kebutuhan yang ada di dalam tubuh, pikiran, kemudian jiwa-jiwa yang katakanlah tidak berguru, itu dimudahkan ketika ada orang yang mau mengajar. Cuma institusinya ini kan kadang-kala nggak semua orang bisa masuk kayak gitu kan. Karena guru-guru ini juga spesifik toh. Ada yang guru dengan perilaku, ada dengan kata-kata yang berkias, dengan berfilsafat seperti itu. Jadi orang mengunyahnya itu kan juga kemudian ada hal yang berbeda satu dengan yang lain. Seperti itu sih Pak. Jadi di sini pentingnya guru, dan guru di sekitar kita banyak yang bisa ditemui, tapi kadang-kala alamatnya nggak jelas. Kita kehilangan address. Gitu. Seperti itu. Oke, Pak Suyena ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Pak, jangan berat-berat loh, Pak. Beliau... Pak Suyana ini, wah berat, paling berat itu. Nanti beliau... Pak Paul lebih berat. Katanya orang berguru kepada alam, Pak. Iya. Sepakat. Sepakat. Oke. Oke. Terima kasih Pak Samuel atas waktunya. Ini amazing sekali. Tapi minta maaf loh, ini
otodidak saya ini kalau tanyain gini. Pak Karena Suni, mencari guru itu loh yang sulit itu, Pak. Pak Suyena penerjemah kitab Konghucu, Pak. Wah, aduh Pak, kapan-kapan saya harus dapat kontaknya, kapan-kapan ketemu. Ya boleh nanti saya kasih. Iya, karena ketika saya mendapatkan sastra-sastra itu dalam bentuk ciamsi, Pak ya, Oh iya. itu sastra yang berat gitu kan. Wih, edan. Ini manusia harus mengelola akal budi ini untuk menerjemahkan ini. Luar biasa ini. Ini metode yang luar biasa artistik ini. Ketika dikasih gitu, ada saya simpan gitu, Pak. Terus teks-teksnya itu, wih, ini luar biasa, sastra tinggi ini, gitu. Dan kita bisa banyak menerjemahkan dalam 1 tahun nggak selesai itu. Makanya Pak Suyena nggak mau menerjemahkan ciamsi. Oke ya, sorry. Dari pagi sampai malam katanya, apa ini? Tapi kitab-kitab yang diterjemahkan Pak Suyena sangat-sangat ilmiah. Nanti Saya mau dikirim, Pak Samuel saya kenalkan. saya kirim Pak Sina. Saya ingin belajar. Ada PDF-nya juga kok. Iya, dikirim. Saya mau belajar. Karena itu filsafat yang sungguh hebat. Artinya bisa dioperasikan oleh manusia yang mau belajar, kemudian dihibahkan lagi, dan itu kemudian menata pola berpikir, pola bermasyarakat, pola bertindak. Nanti saya pikir, wah ini berat tapi memukau kayak gitu. Jadi Pak Suyena, nanti saya diajari ya Pak ya. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Luar biasa. Pak Paul gimana ya Pak Sutoyo? Pak Paul lagi meditasi itu. Lagi meditasi memang. Saya suatu ketika pernah Pak Sutoyo, saya ketemu di apa namanya di kuil gitu kan. Saya tanya, apakah saya ini pelupa kayak gitu kan? Bagaimana saya bisa disembuhkan dengan lupa saya? Dijawab, bisa gampang kayak gitu kan. Wah, bisa loh. Apakah pakai meditasi atau apa? Oh, enggak gitu kan. Sangat mudah. Wah, saya gembira, Pak. Terus gimana cara step pertama? Datang hari Jumat malam. Terus mau diajarin apa? Saya ajarkan Jumat malam kamu harus datang, Samuel. Berarti bisa sembuh saya. Kalau Jumat datang itu sembuh, Samuel. Saya langsung, pikiran saya, wes gitu kan. Iya ya, obatnya pada diri sendiri. Saya harus disiplin ini. Luar biasa. Aduh. Oke, terima kasih Pak Samuel atas waktunya, atas sharing pengalamannya tentang animisme ini. Kita masih berada di Terima kasih, Pak Samuel. peradaban itu. Terima kasih Pak Samuel. Nanti saya kasih nomor kontaknya Pak Suyena. Sehat-sehat. Ya, Sehat-sehat. ya, matur nuwun. Ya. Terima kasih atas perjumpaannya Pak Suyena, Pak Paul. Terima kasih. Sehat semua ya Pak. Ya, matur nuwun Pak. Sehat. Luar biasa.